Rusia pada Minggu 5 Agustus menyerang gudang senjata barat dan pasokan Ukraina di kota Petropavlivka, Ukraina Timur. Serangan yang sama juga terjadi di kota Ternopil, Ukraina Barat. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan dengan senjata berbasis laut dan udara jarak jauh berpresisi tinggi di titik-titik pengerahan angkatan bersenjata Ukraina. Tempat menyimpan amunisi, senjata, dan peralatan militer yang diterima dari negara-negara barat juga diserang. Pasukan Rusia juga mengatakan bahwa mereka menyerang sebuah gudang senjata di kota Kharkiv di wilayah Ternopil Barat, Ukraina. Menurut pasukan Rusia, senjata di lokasi itu dipasok oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Gubernur regional Ternopil Volodymyr Trust juga mengatakan bahwa serangan itu telah menyebabkan 22 orang terluka. Selain itu, sebuah instalasi militer dan 4 bangunan tempat tinggal juga rusak dalam serangan itu. Serangan ini juga tidak masuk akal secara taktis ataupun strategis, sama seperti mayoritas mutlak serangan Rusia lainnya. Ini adalah teror, hanya teror. Zelensky kemudian mengajukan permohonan kepada negara-negara barat untuk memasak Ukraina dengan sistem pertahanan rudal modern. Ini adalah kehidupan yang masih bisa diselamatkan dan tragedi yang bisa dicegah jika Ukraina didengarkan. Serangan Rusia di wilayah barat Ukraina sebenarnya lebih jarang terjadi dibandingkan dengan wilayah timur negara itu, di mana pertempuran sengit berkecamuk antara pasukan Ukraina dan Rusia. Menurut Zaluzny, garis depan di Ukraina saat ini memiliki lebar 2.450 km, di mana 1.105 km diantaranya merupakan area pertempuran aktif. Situasi di kota Severodonetsk begitu rumit, tetapi pasukan Ukraina berhasil menghentikan pasukan Rusia yang hendak maju, kata Zaluzny. Sebanyak 7 batalion kelompok taktis juga telah dikerahkan oleh musuh di sana, meski dari bagian dahsyat pihaknya berhasil menghentikan musuh. Zaluzny juga menyebutkan bahwa dia meminta Milley untuk membantu Ukraina mendapatkan lebih banyak sistem artileri 155 mm dalam waktu dekat. Rusia pada Minggu 5 Agustus menyerang gudang senjata barat dan pasokan Ukraina di kota Petropavlivka, Ukraina Timur. Serangan yang sama juga terjadi di kota Ternopil, Ukraina Barat. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan dengan senjata berbasis laut dan udara jarak jauh berpresisi tinggi di titik-titik pengerahan angkatan bersenjata Ukraina. Tempat menyimpan amunisi, senjata, dan peralatan militer yang diterima dari negara-negara barat juga diserang. Pasukan Rusia juga mengatakan bahwa mereka menyerang sebuah gudang senjata di kota Kharkiv di wilayah Ternopil Barat, Ukraina. Menurut pasukan Rusia, senjata di lokasi itu dipasok oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Gubernur regional Ternopil Volodymyr Trust juga mengatakan bahwa serangan itu telah menyebabkan 22 orang terluka. Selain itu, sebuah instalasi militer dan 4 bangunan tempat tinggal juga rusak dalam serangan itu. Serangan ini juga tidak masuk akal secara taktis ataupun strategis, sama seperti mayoritas mutlak serangan Rusia lainnya. Ini adalah teror, hanya teror. Zelensky kemudian mengajukan permohonan kepada negara-negara barat untuk memasak Ukraina dengan sistem pertahanan rudal modern. Ini adalah kehidupan yang masih bisa diselamatkan dan tragedi yang bisa dicegah jika Ukraina didengarkan. Serangan Rusia di wilayah barat Ukraina sebenarnya lebih jarang terjadi dibandingkan dengan wilayah timur negara itu, di mana pertempuran sengit berkecamuk antara pasukan Ukraina dan Rusia. Menurut Zaluzny, garis depan di Ukraina saat ini memiliki lebar 2.450 km, di mana 1.105 km diantaranya merupakan area pertempuran aktif. Situasi di kota Severodonetsk begitu rumit, tetapi pasukan Ukraina berhasil menghentikan pasukan Rusia yang hendak maju, kata Zaluzny. Sebanyak 7 batalion kelompok taktis juga telah dikerahkan oleh musuh di sana, meski dari bagian dahsyat pihaknya berhasil menghentikan musuh. Zaluzny juga menyebutkan bahwa dia meminta Milley untuk membantu Ukraina mendapatkan lebih banyak sistem artileri 155 mm dalam waktu dekat. Rusia pada Minggu 5 Agustus menyerang gudang senjata barat dan pasokan Ukraina di kota Petropavlivka, Ukraina Timur. Serangan yang sama juga terjadi di kota Ternopil, Ukraina Barat. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan dengan senjata berbasis laut dan udara jarak jauh berpresisi tinggi di titik-titik pengerahan angkatan bersenjata Ukraina. Tempat menyimpan amunisi, senjata, dan peralatan militer yang diterima dari negara-negara barat juga diserang. Pasukan Rusia juga mengatakan bahwa mereka menyerang sebuah gudang senjata di kota Kharkiv di wilayah Ternopil Barat, Ukraina. Menurut pasukan Rusia, senjata di lokasi itu dipasok oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Gubernur regional Ternopil Volodymyr Trust juga mengatakan bahwa serangan itu telah menyebabkan 22 orang terluka. Selain itu, sebuah instalasi militer dan 4 bangunan tempat tinggal juga rusak dalam serangan itu. Serangan ini juga tidak masuk akal secara taktis ataupun strategis, sama seperti mayoritas mutlak serangan Rusia lainnya. Ini adalah teror, hanya teror. Zelensky kemudian mengajukan permohonan kepada negara-negara barat untuk memasak Ukraina dengan sistem pertahanan rudal modern. Ini adalah kehidupan yang masih bisa diselamatkan dan tragedi yang bisa dicegah jika Ukraina didengarkan. Serangan Rusia di wilayah barat Ukraina sebenarnya lebih jarang terjadi dibandingkan dengan wilayah timur negara itu, di mana pertempuran sengit berkecamuk antara pasukan Ukraina dan Rusia. Menurut Zaluzny, garis depan di Ukraina saat ini memiliki lebar 2.450 km, di mana 1.105 km diantaranya merupakan area pertempuran aktif. Situasi di kota Severodonetsk begitu rumit, tetapi pasukan Ukraina berhasil menghentikan pasukan Rusia yang hendak maju, kata Zaluzny. Sebanyak 7 batalion kelompok taktis juga telah dikerahkan oleh musuh di sana, meski dari bagian dahsyat pihaknya berhasil menghentikan musuh. Zaluzny juga menyebutkan bahwa dia meminta Milley untuk membantu Ukraina mendapatkan lebih banyak sistem artileri 155 mm dalam waktu dekat.
Rusia pada Minggu 5 Agustus menyerang gudang senjata barat dan pasokan Ukraina di kota Petropavlivka, Ukraina Timur. Serangan yang sama juga terjadi di kota Ternopil, Ukraina Barat. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan dengan senjata berbasis laut dan udara jarak jauh berpresisi tinggi di titik-titik pengerahan angkatan bersenjata Ukraina. Tempat menyimpan amunisi, senjata, dan peralatan militer yang diterima dari negara-negara barat juga diserang. Pasukan Rusia juga mengatakan bahwa mereka menyerang sebuah gudang senjata di kota Kharkiv di wilayah Ternopil Barat Ukraina. Menurut pasukan Rusia, senjata di lokasi itu dipasok oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Gubernur regional Ternopil Volodymyr Fras juga mengatakan bahwa serangan itu telah menyebabkan 22 orang terluka. Selain itu, sebuah instalasi militer dan 4 bangunan tempat tinggal juga rusak dalam serangan itu. Serangan ini juga tidak masuk akal secara taktis ataupun strategis, sama seperti mayoritas mutlak serangan Rusia lainnya. Ini adalah teror, hanya teror. Zelensky kemudian mengajukan permohonan kepada negara-negara barat untuk memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal modern. Ini adalah kehidupan yang masih bisa diselamatkan dan tragedi yang bisa dicegah jika Ukraina didengarkan. Serangan Rusia di wilayah barat Ukraina sebenarnya lebih jarang terjadi dibandingkan dengan wilayah timur negara itu, di mana pertempuran sengit berkecamuk antara pasukan Ukraina dan Rusia. Menurut Zaluzny, garis depan di Ukraina saat ini memiliki lebar 2.450 km, di mana 1.105 km diantaranya merupakan area pertempuran aktif. Situasi di kota Severodonetsk begitu rumit, tetapi pasukan Ukraina berhasil menghentikan pasukan Rusia yang hendak maju, kata Zaluzny. Sebanyak 7 batalion kelompok taktis juga telah dikerahkan oleh musuh di sana. Meski dari pakaian dahsyat, pihaknya berhasil menghentikan musuh. Zaluzny juga menyebutkan bahwa dia meminta Milley untuk membantu Ukraina mendapatkan lebih banyak sistem artileri 155 mm dalam waktu dekat.